Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 4.1 yang beranggotakan saya sendiri Arialdi Kaspari, Ahmad Riyadi, Sandi Trio Agusta, Habibullah Husni Nasution, dan Muhammad Arafiki akan menjelaskan tentang sistem e-Citizen yang ada di Singapura dan bagaimana adaptasinya atau penerapannya di Indonesia. E-Citizen sendiri adalah portal layanan digital terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah Singapura untuk menyediakan akses satu pintu ke berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, perpajakan, izin usaha, hingga kependudukan. Mulai melalui platform ini, warga dapat melakukan hampir semua urusan pemerintahan secara daring tanpa perlu datang ke kantor fisik. E-Citizen ini di Singapura dibentuk dikarenakan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat interaksi antara pemerintah dengan warga negara. Sebelum adanya e-Citizen, layanan publik masih tersebar di berbagai lembaga dengan sistem berbeda-beda, sehingga masyarakat harus mengakses banyak portal atau datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan. Hal ini dianggap tidak efisien, memakan waktu, dan dapat menghambat produktivitas. Selain itu, perkembangan teknologi digital serta meningkatnya ekspektasi warga terhadap layanan yang cepat dan mudah menuntut pemerintah Singapura untuk beradaptasi. Untuk menjaga daya saing global, Singapura harus memastikan warganya dapat berinteraksi dengan pemerintah secara cepat, aman, dan terintegrasi. Kemudian, bagaimana sistem e-Citizen ini di Singapura dijalankan? Transformasi digital e-Citizen ini dilakukan secara bertahap dan terencana. Pemerintah Singapura sendiri melalui Smart Nation and Digital Government Office atau SNDGO atau yang bersama dengan GovTech mau memimpin inisiatif ini dengan langkah-langkah strategis. Langkah pertamanya itu adalah integrasi data dan sistem, yang mana maksudnya adalah semua lembaga pemerintah diwajibkan untuk menghubungkan data dan layanannya dalam satu ekosistem digital nasional. Kemudian langkah berikutnya adalah user-centered design atau pengembangan platform yang difokuskan kepada pengalaman pengguna agar layanan mudah digunakan dan inklusif. Kemudian langkah berikutnya adalah keamanan dan privasi, di mana pemerintah Singapura menerapkan sistem keamanan berlapis termasuk SIMPAS sebagai identitas digital tunggal bagi para warganya. Kemudian langkah berikutnya adalah peningkatan kapasitas SDM, di mana maksudnya adalah semua pegawai negeri itu dilatih untuk memahami teknologi digital dan pelayanan berbasis data. Kemudian langkah yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah kolaborasi publik dengan pihak swasta, di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur digital. Kemudian kita bicara dengan bagaimana di negara kita sendiri di Indonesia, bagaimana pengadaptasian sistem transformasi digital ini yang ada di Singapura diterapkan di negara kita di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri itu telah melakukan berbagai langkah adaptasi terhadap konsep e-Citizen yang ada di Singapura ini. Antara lain yang pertama adalah integrasi layanan publik melalui portal nasional, di mana pemerintah meluncurkan portal SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan ada juga penyerapan identitas digital nasional, di mana terdapat penggunaan IKD atau Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, yang mana menjadi fondasi penting agar setiap warga memiliki satu akun terverifikasi untuk mengakses semua layanan pemerintah secara daring. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana tantangan dalam pengadaptasian sistem e-Citizen ini di Indonesia. Untuk ke rangkaian tulang ikan, jika kita merujuk pada analisis Fishbone, di mana ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan tantangan ataupun timbulnya hambatan dalam pengadaptasian sistem e-Citizen ini di Indonesia. Yang pertama itu adalah demand, di mana maksudnya adalah kurang meratanya pelatihan budaya kerja birokratis yang belum adaptif dan keterbatasan kompetensi yang teknis. Yang mana maksudnya adalah literasi digital ASN yang masih rendah, kemudian resistensi perubahan dari pegawai pemerintahan terhadap sistem baru, kemudian juga kurangnya tenaga ahli IT di instansi pemerintah, kemudian juga minimnya pelatihan dan pendampingan terkait layanan digital. Selain faktor penyebabnya itu dari mana, ada juga faktor penyebab dari mesin atau dalam artian kesenjangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, lambatnya pembaruan perangkat keras, dan minimnya integrasi antar platform. Yang mana yang pertama itu ada dari infrastruktur jaringan instansi yang belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal. Kemudian ada juga yang kedua itu server dan sistem teknologi di beberapa instansi yang masih usang atau tidak kompatibel. Kemudian yang terakhir itu ada keterbatasan pusat data nasional dan cadangan keamanannya yang masih belum besar. Kemudian ada juga dari faktor penyebab metode atau kurangnya sinkronisasi kebijakan. Belum ada metode tunggal pengelolaan data nasional serta birokrasi yang kompleks.
Yang mana masuk di faktor ini ada beberapa faktor, yang mana yang pertama itu belum ada standar operasional prosedur terkait antar instansi yang seragam. Kemudian juga ada integrasi data antar lembaga yang masih parsial. Kemudian koordinasi antar kementerian atau lembaga yang juga masih tumpang tindih. Kemudian ada dari faktor material, yang mana belum optimalnya penerapan data governance nasional dan kurangnya pembaruan data secara real time. Yang mana maksudnya adalah yang pertama, kualitas dan akurasi data masih rendah. Kemudian juga basis data antar instansi yang belum terintegrasi sepenuhnya. Kemudian faktor penyebab yang terakhir yaitu adalah dari faktor money atau ketersediaan dana dan anggaran. Yang mana yang pertama itu adalah anggaran digitalisasi belum merata antara pusat dengan daerah. Kemudian yang kedua, ketergantungan yang tinggi pada proyek besar dan dari pusat atau kurang fleksibel untuk inovasi daerah. Kemudian pengadaan sistem digital masih mahal dan kompleks. Kemudian faktor yang lainnya adalah measurement atau kurangnya sistem evaluasi berbasis data dan belum terbangunnya budaya penilaian kinerja digital secara menyeluruh. Yang mana yang pertama itu belum adanya indikator kinerja digitalisasi yang baku. Kemudian yang kedua, tidak ada tolak ukur keberhasilan e-citizen antar daerah. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang belum berjalan secara efektif. Mungkin itu saja sedikit penjelasan kami dari kelompok 4.1. Saya Ariadi Kaspari, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.